Hujan di bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Nah, tadi Miss sudah bacakan ya, dan kalian sudah menikmati puisi yang Miss bacakan berjudul Hujan di Bulan Juni. Kira-kira itu karya dari siapa? Ayo. Ya, tepat sekali. Itu karya dari Bapak atau beliau Separdi Djoko Damono. Oke, hari ini Miss akan jelaskan materi terbaru, yaitu puisi. Jadi kalian simak baik-baik. Nah, kalian bisa lihat dari layar gawai kalian. Jadi pengertian puisi adalah bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa indah, menggambarkan perasaan penyairnya. Makna puisi sangat penting untuk diketahui pembaca. Jadi menurut Herman J. Waluyo, seorang kritikus sastra Indonesia, puisi itu adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Dapat disimpulkan ya, pengertian puisi itu adalah sebuah tulisan yang akan mengekspresikan sebuah pikiran atau perasaan ya dari kita sendiri dengan memperhatikan keindahan atau kepadatan kata. Nah, itu penyimpulan dari pengertian puisi. Nah, di sini ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini terdiri menjadi dua jenis, itu ada puisi lama dan puisi baru. Mungkin sudah tidak asing bagi kalian apa saja puisi lama, apa saja puisi baru. Jadi puisi lama itu adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan. Nah, puisi lama ini masih terikat oleh persajakan, ada jumlah kata dalam setiap lirik, dan jumlah lirik dalam setiap bait. Jadi jenis puisi lama ini contohnya ada pantun, ya ada syair, mantra, gurindam, sloka, apalagi Carmina, dan Talibun. Ya, kalian bisa buka kembali catatan kalian saat jenjang SMP, kalian buka kembali apa yang sudah diberikan oleh guru kalian saat kalian SMP. Ya, bisa ditambah-tambahkan jika ada yang perlu ditambahkan. Selanjutnya ada puisi baru. Nah, puisi baru ini adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Jadi puisi baru ini memiliki bentuk tipografi ya yang lebih luas dan bebas jika dibandingkan dengan puisi lama. Nah, jenis puisi baru itu ada balada ya, ada epigram, lalu romansa, satire, ada apalagi ya, dan masih banyak ya, ada oktav juga ya. Jadi perlu dapat disimpulkan ya. Jadi perbedaan puisi lama dan puisi baru itu ada perbedaannya. Dari irama, bentuk, penulisnya, penyebarannya bagaimana, lalu isinya apa. Kalau puisi lama ya, kita bahas dari yang iramanya dulu ya. Jadi puisi lamanya itu iramanya tetap. Nah, di mana dua patah kata dalam sekali ucap. Kalau puisi baru itu dinamis. Dia mengikuti pikiran dan perasaan penulis. Kedua, ada bentuk. Ya, bentuk dari puisi lama itu terikat oleh aturan sesuai tadi yang Miss jelaskan ya, pengertian dari puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi baru itu bentuknya bebas, yaitu tidak terikat oleh aturan. Kalau penulisan puisi lama bagaimana? Ya, dia bersifat anonim atau tidak dikenal ya, atau tidak diketahui nama penulisnya, itu anonim. Kalau puisi baru itu lebih dikenal, lebih
lebih terlihat jelas siapa yang memiliki karya tersebut ya, atau diketahui nama penulisnya. Kalau penyebaran puisi lama itu secara lisan, sedangkan penyebaran puisi baru itu secara lisan dan tulisan. Lalu isi dari puisi lama bagaimana? Jadi isi puisi lama itu isinya berupa nasihat. Kalau puisi baru isinya itu berupa curahan hati si penulis. Itu. Tadi ini sudah bacakan yaitu karya dari Supardi Djoko Damono. Itu termasuk puisi lama atau puisi baru? Ya, tepat sekali, dia termasuk ke puisi baru karena isinya berupa curahan hati penulis ya. Jadi dia bebas, tidak terikat oleh aturan, dari bentuknya sudah terlihat ya. Oke, kita lanjut ke struktur puisi. Jadi struktur puisi itu terdiri atas dua struktur. Struktur yang pertama fisik puisi dan struktur batin puisi yang kedua ya. Kita bahas dari struktur fisik puisi. Jadi struktur fisik puisi ini itu terdiri menjadi 6 bagian ya. Kita bahas yang pertama ada tipografi. Mungkin sudah tidak asing bagi kalian apa sih tipografi ya. Nah, jadi tipografi itu atau disebut sebagai perwajahan puisi adalah bentuk penulisan puisi. Nah, secara umum puisi ini sering ditemukan dalam bentuk baris atau disusun dalam bentuk fragmen ya, bahkan dalam bentuk yang menyerupai siksa. Ada yang berbentuk pistol, ada berbentuk hati, banyak ya. Kedua, dari strukturnya ada diksi. Jadi diksi ini adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Jadi pemilihan diksi ini sangat penting dalam puisi. Ingat ya, komponen penting dalam puisi itu ada suasana, makna, dan tema. Nah, jadi suasananya itu berupa efek psikologis, berupa perasaan, seperti senang, sedih, marah, ya, yang akan dituangkan di dalam penulis dalam puisi tersebut. Lalu ada makna, jadi makna ini berupa pesan yang akan disampaikan oleh si penulis itu melalui puisinya, terselipkan. Dan yang terakhir, komponen paling penting itu ada tema. Jadi komponen yang akan menjadi dasar ya, apa yang akan disampaikan dalam sebuah puisi tersebut. Itu adalah komponen penting dari puisi. Kita lanjut ke imaji. Jadi imaji ini adalah unsur yang akan melibatkan penggunaan indera manusia. Jadi imaji ini terbagi menjadi 3. Ada imaji suara ya, atau auditif ya. Kedua ada imaji penglihatan, visual, dan imaji raba atau sentuh, ya, atau taktil. Yang keempat ada kata konkret. Jadi penulisan puisi itu harus kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Jadi kata-kata ini bersifat imajinatif, ya, sehingga memunculkan imaji. Itu maksudnya. Kata konkret sering berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Yang kelima, strukturnya ada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan atau menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif ya. Jadi gaya bahasa yang sering digunakan dalam penulisan puisi itu bisa gaya bahasa personifikasi, metafora, hiperbola, lalu ada litotes, ada ironi, repetisi ya, dan masih banyak lagi ya. Yang keenam ada rima atau irama. Jadi rima atau irama ini adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, maupun akhir baris puisi. Itu. Udah paham ya dari keenam struktur fisik puisi? Udah paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke struktur batin puisi. Jadi struktur batin puisi ini sering disebut sebagai hakikat puisi ya. Jadi struktur batin puisi ini itu terdiri menjadi 4 bagian. Ada tema, ya. Tema, yang kedua ada rasa atau feeling, kedua ada nada suasana, dan keempat itu ada amanat.
Ya, yang pertama kita bahas tema. Jadi tema ini adalah unsur utama pada puisi karena berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi ya. Sesuai tadi yang dijelaskan adalah komponen pentingnya. Nah, tema ini menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi. Bukan hanya penulisan puisi, penulisan karangan-karangan berupa teks-teks itu harus juga menggunakan tema aja. Selanjutnya ada rasa feeling. Jadi rasa atau feeling ini adalah rasa pada puisi, merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Jadi pengungkapan tema berkaitan erat dengan latar belakang sosial pengalaman dan psikologi penyair. Ketiga, itu ada nada atau suasana. Jadi penyair terhadap pembacanya. Jadi nada berhubungan dengan tema dan rasa yang akan ditujukan penyair kepada pembaca. Misalnya ada nada menggurui atau mendikte ya, atau yang sombong gitu. Yang keempat ada amanat puisi, di mana dia itu adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Jadi amanat ini dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung. Oke, dari sekian penjelasan Miss tentang pengertian ya, ada tadi jenis-jenis puisi, dan yang terakhir itu ada struktur puisi. Semoga kalian dapat memahami. Akhir kata, Miss tutup dengan Brahma Santi Om, Santi Santi Om. Semangat!